Aku start dulu ya, IHSG dulu, oke, sip. Aku start dulu dari IHSG. Ya, jadi ini IHSG-nya kan tadi sempat merah, terus kemudian naik dikit yang di tok-tok yang di YT, aku share di Igoy seperti biasa. Terus kita lihat saham-saham penggerak indeks ada apa aja. Big Banks-nya turun, nggak usah panik teman-teman semuanya. Normal and anticipated, beberapa hari kemarin kita udah bahas ya, bakalan ada koreksi di sini. Ya, jadi ada koreksi normal. Ini BMRI-nya turun sampai ke support 6925. Normal correction aja. Terus sampai 6.800 mungkin masih bisa diskon dikit di sini. Jadi ini normal correction, nggak apa-apa, nggak usah takut. BBCA, maksudnya untuk long term investor nggak usah takut. Ini BBCA juga sama. Ini normal correction banget ya. Aku coba mau hapus ininya, kok nggak bisa dihilangin. Oke ya, jadi ini normal correction banget. 10.500 ini kan resisten yang terkuat ya, jadi sempat mencapai all time high di 10.500. Bakalan ada koreksi normal lagi, bisa sampai ke 9875, and that's okay, that's normal. Gak usah takut buat kalian yang pegang BCA buat long term investing. Kalau sampai turun lagi sampai 9875 atau jika dikasih 96, waduh ini mah level bagus banget ya buat nawar. Oke, terus kemudian BBNI baru turun sehari, masih bisa turun lagi sampai level 5200, masih bisa turun lagi bahkan sampai ke 5125, and that's totally normal, that's okay. Ada yang nanya BBRI gimana dengan laporan keuangan BBRI, agak-agak sedikit melemah tapi masih oke, still good, masih oke. Dan ini kelihatan banget kemarin asing itu ada ngeborong BBRI di sekitaran 20 Agustus. Banyak investor asing yang masuk di BBRI di sini. Aku lupa siapa aja. Nanti bisa dicari ya, kalau pengen tahu bisa dicari, oke? Nah intinya di sini udah banyak yang masuk dan pattern inverse head and shoulders-nya gede. Ini nggak main-main sebenarnya. Breakout-nya confirm. Terus kalau hari ini turun normal banget turunnya, bakalan bisa sampai ke level berapa? Ke 4960. Jadi teman-teman yang ada di MFast tadi kita juga kasih tahu, kalau belum punya bolehlah wait and see beberapa hari lagi. Tapi kalau udah punya just hold aja, nggak usah takut dengan koreksi, just very normal correction aja, very normal correction. Bisa sampai 4960 atau 5 ribuan kemungkinan di area itu, and that's normal, totally normal. Terus di market hari ini asing itu ada net sell sekitaran 543,76 miliar. Total market value hari ini sekitar 10,7 triliun, pasar reguler 9,68 triliun. Negosiasi 1,08 triliun, normal aja transaksinya. BRI di reguler 1,4 T. Net sell sekitaran 284,8 miliar. Gak usah pusing, gak usah takut. Mereka ada profit taking dikit, itu normal aja. Oke ya. Nah terus kemudian kemudian hari ini kita lihat saham-saham properti aktif seperti yang kita sempat bahas kemarin dan juga tadi pagi di morning briefing. Ada Asri, APLN, Best, Pani, Entret udah ada 3 dari 4 ini
Terus kemudian ada Saratoga, Java, dan Harum, dan kita juga udah ada saham-saham ini untuk trading. Nah, sedangkan kalau untuk investingnya kita nggak di ASRI APLN tuh, kita nggak masuk di situ gitu. Terus ada yang menarik lagi dengan Java. Java ini masuk di MPES beberapa waktu yang lalu, meskipun sekarang kita udah nggak review buy. Ini udah cuannya sekitaran up to 40%, dan hari ini tadi breakout lagi. Jadi nanti kita akan bahas saham-saham ini ya. Sebelum aku lanjutkan, aku mau kasih tahu, tadi ada yang DM aku, lumayan banyak yang DM aku tuh pengen belajar tentang trading. Jadi bahkan banyak yang kelewat hari Sabtu kemarin MV Start. Ya udah, kalau kelewat ya udah, nanti 2 pekan lagi tanggal 7 Agustus tuh ada M-Trade Start. Jadi daftarnya di emtrade.ide_live jam 10 pagi Sabtu. Oke, aku mau nyalain komen dulu buat kalian yang baru beli saham BRI atau udah punya saham BRI, saham Big Banks, for Big Banks yang tadi aku sempat bahas secara singkat. Gimana kabarnya kalian? Yang kalian rasain apa? 7 September bukan Agustus. Iya ya, 7 September. Sorry. 7 September, Ci, bukan Agustus. Iya, aku Eja karena yang di tok-tok ntar kena itu lagi. BBTN kok dijual? BBTN buat trading, yang trading profit taking wajar ya. Baru join BBRI udah kelar dibahas, nanti saya bahas lagi BBRI, saya akan bahas untuk laporan keuangannya, atau bahas sekarang aja ya. Saya bahas sekarang aja ya. Jadi BBRI aku sambil lihat data ya. Dia tuh mencatatkan laba bersih sekitaran 3,2 triliun rupiah pada Juli 2024. Yang turun 50% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Aku matiin komennya biar bisa fokus. Dan turun 31% dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun laba bersih selama 7 bulan pertama 2024 itu sedikit naik menjadi 31,4 triliun rupiah atau sekitaran 1,8% tahunan, year on year. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh BBRI ini. Yang pertama, nomor 1 adalah penurunan PPOP atau pre-provisioning operating profitnya dia. Jadi PPOP-nya BRI ini turun sekitaran 19,9%, hampir 20% secara bulanan, meskipun masih naik 2,1% secara tahunan. Penurunan ini tuh disebabkan oleh beban lainnya yang naik 83% dibandingkan dengan bulan lalu. Sebentar ya, aku coba cek buat data lain. Terus ada pembengkakan COC. COC itu pembengkakan credit cost naik menjadi 3,7% pada Juli 2024 di atas target maksimum 3%, yang menyebabkan beban provisi melonjak 58,5% secara tahunan. Nah, pertumbuhan kreditnya ini jadi melambat juga di BBRI. Kreditnya tumbuh 8,6% secara tahunan per Juli 2024, lebih rendah daripada target manajemen. Tapi likuiditasnya masih oke, masih kejaga, dan loan to deposit ratio atau LDR-nya BRI ini turun ke 87%. Nah, jadi secara umum BBRI ini sedang menghadapi tekanan dari beban tambahan dan kualitas kredit yang menurun gitu. Tapi masih berhasil menjaga profitabilitas dan juga likuiditasnya dia. Jadi kesimpulannya sih secara keseluruhan, meskipun BBRI mencatatkan pertumbuhan laba bersih secara tahunan, ada beberapa resiko yang meningkat seperti penurunan PPOP dan peningkatan credit cost. Terus investor juga harus mempertimbangkan apakah kalian ini juga nyaman dengan resiko-resiko ini sebelumnya untuk memutuskan berinvestasi. Tapi kalau aku bisa rangkum ya, sebenarnya ya dalam jangka pendek ini normal correction aja. Jangka panjang ini masih oke kok, masih oke untuk jangka panjangnya. Jadi ini slow down sebentar aja, sementara aja. Oke? Oke, jadi yang pegang BBRI gak usah
takut ya. Jadi BBRI ini laporan keuangannya udah lama keluar di awal-awal Agustus dan kinerjanya masih lumayan bagus. Kita juga udah pernah bikin konten di Igoy, kayaknya di TokTok juga di post juga. Itu battle for big banks, jadi masih oke. Gak usah terlalu dipikirin. Terus ada yang nanya buat BBTN. Mari kita bahas BBTN. Bentar ya. BBTN. Siapa punya BBTN? Tulis BBTN, BBTN, BBTN. Belum boleh beli BBRI ya. BBRI kalau buat trading jangan dong, kan lagi mau turun. Tapi kalau buat investing nggak apa-apa. Beli bertahap aja, nyicil sambil nunggu dia turun gitu. Oke, terus sekarang kita lihat BBTN, gimana kabarnya BBTN. Mari kita lihat Mtrade. Ini Mtrade Academy, ini Mtrade app-nya. Ayo muter-muter terus, loading terus, internetnya Lola ini. Loading lambat. Ayah, malah suruh masukkan email. Oke, mari kita lihat BBTN. Sebelumnya aku mau izin login dulu ke Mtrade-ku. Ketendang aku, ketendang keluar sendiri. Loh, gimana caranya aku login pakai WhatsApp? Mtrade bisa login pakai WhatsApp. Login. Gunakan WhatsApp. Nomor WhatsAppku 08. Selanjutnya masukkan OTP, mohon maaf. Jadi harus menunggu sambil yang di TokTok, yang di Igoy bisa pindah ke yang di TokTok, yang di YT pindah ke Igoy. OTP-nya nomornya Oke, enter. Oke. Dapat disclaimer tiap masuk, disclaimer terus, setuju. Oke, disclaimer setuju. Sorry ya. Lagi buka Mtrade ini ceritanya. Entah kenapa bisa ketendang keluar. Mari kita lihat BBTN. Tadi ada yang nanya ya, BBTN kena dijual nggak sih? BBTN 4 hours ago. Iya, profit taking jangka pendek tapi jangka menengahnya hold. Nah, ada yang nanya kenapa BBTN jual jangka pendek. Nah, kalau kalian perhatikan ya, jangka pendek itu kita pakai candle pembalikan arahnya, sedangkan kalau jangka menengah kita pakai pattern, pakai support and resistance, kira-kira kayak gitu. Nah, perhatikan di sini, ini di sini tuh BBTN di sini ya. Ini perhatikan dia tuh balik arah. Pakai candle dia balik arah merah. Nah, ini udah waktunya kalau untuk yang swing trader profit taking. Tapi cuannya kan baru 3-6%. Terus kemarin kan volumenya tinggi. Nah, kalau kayak gitu berarti kalau mau nge-hold itu berarti strateginya jangka menengah dong, saya. Jangka menengah Mtrade ini masih di hold. BBTN hold jangka menengah. Apalagi yang jangka panjang udah nggak pakai pattern-patternan kayak gini. Kalau jangka panjang kita pakai valuasi. Yang di Mvest masih hold banget. Tadi di Mvest ada yang nanya di WA community, masih boleh hold nggak sih si BBTN? Oke, jadi masih boleh hold nggak sih BBTN ini? Kalau buat investing masih boleh banget. Bahkan kalau ada koreksi turun beberapa hari ini, bisa loh kalian manfaatin buat masuk untuk long term investing ya. Jadi termasuk salah satu yang valuasinya cukup murah, dan kita juga ada review di Mvest. Oke ya. Terus BBTN ini kira-kira sampai akhir tahun bisa naik sampai berapa nih? Belakangan ini saya menerima banyak sekali pertanyaan, bisa naik sampai berapa di akhir tahun? Bisa naik sampai berapa di akhir tahun? Oke, jadi naik sampai berapa ya? Naik sampai 2100, setidaknya 2100 itu bisa. 2100 tuh kalau kita ukur ini berapa persen sih dari level sekarang? Halo, BBRI berharap bisa turun lagi. Bisa. Beberapa hari ini saham-saham big banks ada potensi normal correction. Jadi investor asing ini kelihatan hari ini ada yang profit taking dikit. Nah, ini kalau kita bilang resistance sekitar 2000 atau 2100-an BBTN, ini upside-nya udah 49%.
up to ya. Jadi disclaimer teman-teman semuanya, yang aku taruh di sini ini adalah satu garis resistance. Jadi nggak yang harus dicapai. Potensi besar tercapai di situ bisa, tapi nggak harus dicapai di situ ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya mungkin dia bisa kena sampai 2000 aja, mungkin bisa lebih. Intinya selalu siap dengan probability di sini. Yang penting kita beli valuasinya murah dan secara teknikal juga udah murah. Oke, terus kira-kira itu buat BBTN. Jadi buat yang nanya BBTN, BMRI, BBRI, BBNI gimana? Udah tenang, udah puas? Coba tulis di sini. Kalau udah tulis yes, yes, yes. Oke. BNGA. Penasaran dengan BNGA gimana? BNGA mantul. Oke, paham. Oke, sip, good. BBRI bisa sampai berapa akhir tahun? Jujur aku sendiri sebenarnya nggak suka target ya. Tapi kalau ditanya upside-nya bisa sampai berapa, aku sih sebenarnya lebih suka melihat tanda pembalikan arah. Jadi dia belok ke bawahnya itu kapan gitu. Dan itu ilmu super trader yang kita terapkan untuk super investing juga. Oke, jadi kalau kalian ngebaca, ngikutin video-videonya MFest, video MFest Academy, itu di belakang video MFest Academy itu di belakang MFest Academy ini diajarin tentang technical. Jadi bagaimana caranya menggunakan ilmu trading, bukan trading ya, ilmu cycle kita tuh buat investing. Nah, ini di sini ada. Di 27, 28 itu ada. Oke ya. Terus aku mau update lagi soal BRI. BRI bisa sampai berapa di akhir tahun? Gak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan aset management, reksadana pun, dan juga institusi-institusi gede pun tidak ada satu orang pun yang tahu. Saya sebenarnya nggak terlalu mikirin akhir tahun di angka berapa. Tapi kalau dipaksa minta target, ya di angka 6.400 atau sekitaran 6.300, 6.400-an ya. Jadi saya sebenarnya lebih suka kalau investing itu kita cari yang valuasinya murah, dan kalau secara teknikal tuh ada tanda-tanda dia mulai mau belok ke atas kayak gini kan, tanda dia waktu itu ada tanda membentuk V. Ini ada inverse head and shoulders. Demikian pula pas profit takingnya biasanya kita akan melihat valuasi udah tinggi dan juga melihat pattern seperti ini, head and shoulders. Nah, kalau investing kita pakai end, tapi kalau trading kita pakai cuman chartnya aja. Nah, jadi buat kalian yang punya BBRI udah gak usah dipikirin, kita akan lanjut dengan materi yang lain ya. Kita akan lanjut dengan pembahasan yang lain. Oke, terus ada update evaluasi beberapa indeks di IDX, indeks papan utama. Yang baru adalah masuk brand, DSSA, PUDP, RSGK, SRE, SRAJ, itu semuanya beresiko tinggi semua. Jadi aku nggak rekomen buat teman-teman semuanya. Aku nggak sentimen sama brand, tapi it's all about timing. Nanti kalau timingnya oke, aku mau ya masuk ke brand gitu ya. Terus di papan pengembangan ini juga banyak masuk saham baru. Yang masuk ke papan pengembangan ini juga ada saham, menurutku sih aneh-aneh banget sih. Ada Agar, ya AGRS oke lah, tapi belum, sekarang kita belum lirik dia baik untuk investing maupun untuk trading. AIMS, ASRM, DMMX, EPMT, GDST, Halo Heli, JCC, Laba, Maxi, Nasi, tadi ada Agar-Agar, ada Nasi, RDTX, SAPX, SCPI, aduh apalah nih semua. SKBM, SKLT, Sola, Toto. Anyway, ada beberapa yang di sini 1-2 yang fundamentalnya bagus di sini. Tapi likuiditasnya kecil, percuma. Ya, percuma. Mungkin ada berpikir, wah fundamental bagus, kalau valuasi murah, kita masuk aja tuh, nanti jangan-jangan bisa jadi multi bagger untung ribuan %. Jangan terlalu berharap ya Dek, jangan ya Dek, ini tuh Indonesia bukan Amerika. Amerika tuh sahamnya gede-gede. Ingat AAPL 6,5 kali dari keseluruhan saham di Indonesia.
Nvidia juga lebih gede daripada saham di Indonesia. Jadi gak usah terlalu dipikirin mau ngegoreng saham-saham yang gede-gede gitu, gak gampang, kecuali saham-saham penny stocks di sana. Tapi kalau di Indonesia fundamental bagus, likuiditas kurang oke, nah itu sebenarnya kata nenek itu berbahaya gitu loh ya. Jadi sebenarnya aku bukan ngomongin soal perusahaannya lagi, bukan ngomongin soal tren harga sahamnya, tapi likuiditas itu nomor satu. Ilmu berkembang terus karena kita belajar terus, kita belajar dari benar-benar apa yang terjadi di market, dan market sekarang ini sudah berbeda sekali dengan market berapa belas tahun yang lalu ya. Tahun 2007 saya pertama masuk di pasar saham, itu jauh berbeda sekali. Sekarang jumlah saham makin banyak, tapi sebenarnya yang investable itu juga nggak banyak-banyak amat, yang liquid juga nggak banyak-banyak amat. Waduh, kok saham Indonesia gitu sih? Tenang aja, justru malah itu membantu kita untuk ngefilter jadi lebih mudah. Nah, kalau ditanya saham Indonesia katanya nggak efisien, banyak yang digoreng atau gimana, nggak usah pusing juga, itu malah justru bisa kita lihat secara teknikal juga. Teknikal bukannya digambar sama bandar ya, gambar aja nggak apa-apa, asal gambarnya ada likuiditasnya, kita bisa ngikut cuan ya, kita bisa ngikut untung. Nah, terus fundamental kalau gitu doesn't work dong. Tidak selalu juga. Jadi untuk perusahaan yang benar-benar liquid itu fundamental perusahaan masih bisa sangat diperhatikan ya. Jadi liquid dan market cap gede itu bukan saham-saham yang masuk ke LQ45, tapi harus disertai dengan strong fundamental juga yang udah dibahas di MVest. Jadi bukan cuma investasinya di 4 big banks aja. Oke, terus ada apa dengan PANI? Mari kita bahas buat PANI dan juga saham-saham sektor properti yang lainnya. Jangan sembarang entry sekarang, kata Verizons, bisa-bisa go to RP1. Bentar. Aku mau bahas sektor properti ya. Ada saham PANI. PANI ini meraup dana segar sekitaran 6,5 triliun disuntik Salim Group dan Agung Sedayu. Jadi PANI ini baru aja menuntaskan 2 private placement. Private placement tuh menerbitkan saham baru tapi tidak dijual ke publik. Udah ada pembelinya yang udah ada pembeli khusus gitu loh. Jadi ada private placement menerbitkan total 1,25 miliar saham baru pada 19 dan 22 Agustus. 19 Agustus itu keseluruhan nilainya sekitaran 4 triliunan, 4,09 triliun. Pihak yang menyerap adalah PT Multi Arta Pratama, sedangkan pada tanggal 22 Agustus nilainya sekitaran 2,43 triliun. Pihak yang menyerap adalah PANI sendiri dan PT Multi Arta Pratama gitu ya. Multi Arta Pratama ini adalah perusahaan milik Ko Agwan, Ko Salim, Tony Winata ya. Jadi beberapa dari 9 naga yang juga turut berinvestasi membangun atau berinvestasi di IKN. Nah, terus PT Multi Arta Pratama ini merupakan pengendali PANI yang saat ini menguasai 89,2% sahamnya. Nah, jadi disebutkan dalam keterbukaan informasinya, dana yang didapatkan PANI ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, mendukung pengembangan kegiatan usaha, meningkatkan posisi keuangan PANI dan juga anak perusahaannya. Intinya, private placement itu nerbitin saham baru, terus ada yang menyerap sendiri gitu loh. Oke, nah terus mungkin ada yang bertanya-tanya, kok yang nyerap adalah PANI sendiri dan PT Multi Arta Pratama itu kan punya Ko Agwan juga. I don't really understand and I don't really care about that. Yang paling penting buatku sih kalau ini PANI ini saham yang tradingable, bukan yang investable for me. Kenapa? Karena valuasinya mahal banget. Kalau yang investable aku lebih memilih BSDE. Oke, ini bukan endorse karena memang dari dulu udah begini. Untuk menyamankan perutku dan moodku. Mari kita lihat PANI, gimana kabarnya? Yang di TokTok, yang di YC, mari kita ke IGOI, minyak kebangsaan. Ouch, apaan sih ini? Tiba-tiba keluar ini. Bahas beri sebentar, sabar dong. Matiin komen ah. Yang di TokTok, yang di YC, mari ke IGOI kita lihat PANI. PANI ini
perusahaan yang backdoor listing. Backdoor listing artinya masuk ke bursa tuh tidak melalui IPO. Jadi Pani ini dulunya perusahaan pengalengan. Kemudian datanglah Koaguan, datanglah Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Dulu namanya bukan Pantai Indah Kapuk 2 Tbk si Pani ini. Terus masuk di sini backdoor listing. Kemudian sejak dia backdoor listing, sejak dia jadi Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, berubah jadi kayak dibelilah istilahnya kodenya ini, terus berubah di sini dan mulai ada likuiditas. Tadinya tuh di sini kering banget, kering likuiditas, nggak ada transaksi sama sekali. Di sini sepertinya ada yang mulai ngejagain harga sahamnya, which is okay, which is bagus kalau ada orang yang mau ngejagain harga saham, ada market maker misalnya. Aku nggak tahu juga bener atau enggak ya. Ya jadi ini perkiraan. Jadi kalau mulai ada market maker, ini sebenarnya berjasa juga ya buat market karena jadi ada liquidity. Nah, M-Trade waktu itu ada trading sekitaran di sini, sekitaran tahun 2023, dan kita ada exit di September di sini. Dari kalau nggak salah Juli sampai September 2023, dan ini cuannya sekitaran hampir 100%, udah 90% sekian. Terus kita exit keluar, dan di sini kita profit taking karena memang udah trennya berbalik turun dalam jangka pendek. Terus dia breakout lagi. Nah, di sini kita ada sempat trading lagi sedikit saja. Lalu trennya balik turun lagi, lalu sideways panjang. Kesimpulannya sebenarnya sejak Pani ini backdoor listing, dia itu udah naik banyak banget. Nah, pertanyaannya kenapa sih Ellen M-Trade kok mau trading Pani, kenapa kok enggak brand? Sebenarnya simple aja ya, buat kalian teman-teman yang dari emiten yang penasaran ini M-Trade maunya apa sih, Ellen tuh maunya yang kayak gimana sih? Yang di TokTok yang dia boleh ke Igoy, aku kasih lihat. Kita nggak suka saham yang naik terus model-model kayak gini. Karena menurut kita saham yang kayak gini ini berbahaya buat retail. Sorry ya emiten ya, ini lagi, visi lagi. Bukan aku ngomongin emitennya. Tapi aku mau kasih tahu kalau kalian ngejagain harga sahamnya jangan kayak gini. Kalau kayak gini, kita melihat saham seperti ini, gerakan seperti ini akan berbahaya buat retail. Karena bisa suatu hari tiba-tiba akan ada buangan dan bantingan gede. Dan benar saja terjadi di sini ARB 3 kali, meskipun hari ini, 3 kali ya, 4 kali. Yang keempat ini sudah mulai bangun gitu loh. Tapi kan ini sudah cukup untuk membuat investor retail kejang-kejang. Apalagi investor retail yang tidak teredukasi, nggak pernah nonton live, nggak ikut M-Trade, nggak ikut M-Fest, ini masuk di atas di pucuk pohon cemara karena denger pom-pom siapalah saya tak tahu, bisa juga pakai media, bisa lah bayar media, masuk koran, masuk apa bisa ya, akhirnya nyangkutlah di atas sehingga kita sangat menghindari saham yang naik terus. Nah, jadi kalau kalian ngejagain saham, aku kasih tahu ya nih tips buat kalian para bandar saham. Nih, retail tuh bisa masuk, terang-terangan aja ya, kita tuh bisa masuk, tapi kamu mesti ngejaga likuiditasnya dan mesti ada sideways-nya. Kenapa sideways? Karena dengan sideways ini sebenarnya, ini asumsi kita ya, tapi terserah lu lah para Pak BD, Bapak Ibu BD, kalau kamu mau melakukan ini atau enggak ya terserah. Kita berasumsi bahwa dengan adanya masa sideways ini sebenarnya terjadi pertukaran barang. Ya kalau kami salah ya mohon dikasih tahu tipsnya loh, malah minta tips dari Pak BD. Terang-terangan aja, dengan adanya sideways ini kita lebih suka. Ini artinya seperti handuk yang diperas, ini nyangkuters yang sebelum-sebelumnya udah keluar, dan orang-orang yang di bawah ini sudah mulai profit taking, sehingga posisinya kita sama-sama reset lagi dari awal. Nah, mau percaya mau enggak sih sebenarnya saham-saham seperti ini yang digerakin kayak gini, ini lebih dalam tanda kutip lebih aman buat retail. Nah, ini di sini juga ada hijau yang tinggi dibandingkan dengan merah. Ada merah satu tinggi di sini, jadi warning juga buat kita yang di TokTok yang dietnya boleh ke Igoy aja ya. Kita jadi sedang belajar melihat pergerakan Pak BD gitu loh. I'm sorry ya Pani ya jadi contoh, padahal kamu kan belum tentu ya di BD-in ya, bisa jadi mekanisme market ini. Ya ini contoh aja gitu ya.
Nah, ini naik tinggi. Nah, ketika dia naik tinggi kayak gini dengan hijau tinggi, ini sebenarnya bukan retail. Ini ada campur tangan institusi gede atau campur tangan Bapak Ibu BD yang baik hati. Ya, karena apa? Karena kasih pijakan dulu di sini. Dan di sini kita lihat pakai ilmu super trader kita yang mungkin agak-agak sotoy, masuklah di sini. Mari kita lihat buktinya. Weh, yang bener Lulen ngomong, Pani, jangan-jangan lu nggak pernah trading. Nih lo M-Trade tak kasih lihat ya. Jadi kinerja kita tuh semuanya tercatat, nggak bisa nih disembunyi-sembunyiin. Bahkan kita juga mesti kasih report ke OJK loh. Wih, alasan beli, alasan jual nih. Dijual karena bukan dijual sih. Kita penasihat investasi berlisensi OJK, kasih suggestion nih, cepet hun ya. Nah, size-nya kok gohun doang, kenapa nggak cap hun? Mau cap hun ya belajar dulu. Kamu boleh mau 10% size-nya, mau 20% silakan, mau all in juga silakan, asalkan ngerti ilmunya. Kenapa kita kasih size-nya 5%? Karena kita tahu ini sahamnya agak berlemak sebenarnya. Mohon maaf agak suujon nih di sini. Nah, tapi kita ngelihat ini potensial, cuman resikonya tinggi buat pemula. Nah, kita sama ratakan yang masuk M-Trade di awal pemula. Jika kalian mengikuti morning briefing terus setiap hari, jika kalian sudah mengikuti edukasi kita, bahkan udah ikut workshop super trader, mantep, siap. Kalau ada apa-apa mau stop loss, nggak takut, nggak nanya lagi ini saham ini gimana, mau cut loss, silahkan beli lebih banyak. Intinya lu siap rugi, lu boleh beli lebih banyak, kira-kira gitu. Nah, ini di 5 September kita udah waktu itu jualan, ini review buy-nya di 1 Agustus kita flashback ya. Kita flashback, ya kan tadi ditanya Fanny kena. Ini kita review buy di 1 Agustus di sini. Ketika mungkin Bapak dan Ibu BD lagi mulai beraktivitas, terus kita review sell-nya tanggal 5 September. Apakah selalu cuan begini? Tidak, sayangku. Kadang-kadang kita bisa cut loss juga pas lagi di awal-awal beli di sini sideways, bisa tiba-tiba dia balik bawah turun, kita cut. Nah, di sini sebenarnya adalah masa-masa menabur. Di M-Trade kita sebut dengan stage 1. Kalau kalian ikut morning briefing M-Trade, tanyain coach saham yang di stage 1 mana? Saya mau menabur. Nabur apa? Menabur cuan untuk pohon pundi-pundi cuan aku jangka menengah, aku mau cuan. Oke deh, tapi aku mau disclaimer dulu gengs, tidak semua BD bisa ngasih kamu cuan kayak saham Pani kayak gini. Kadang-kadang ada yang naiknya slow mellow gitu loh. Ya udah, terima aja, oke ya. Nah, terus di sini dia turun. Kemudian dia naik lagi, kita review aja. Di sini kita belajar ya, kita belajar. Dan buat yang hari ini gimana? Kita belajar dan kita mau review juga buat hari ini gimana. Nah, tanggal 8 Desember kita masuk lagi, exit 18 Desember. Kapan sih 8 Desember itu? Lumayan lama ya, kita nunggu sideways-nya dulu. 8 Desember itu tempatnya di sini. Iya, di sini. Di sini 8 Desember. Tada! Terus kemudian tanggal biru iki. Sebentar ya. 18 Desember. Sabar-sabar kalian yang baru belajar, di sini aku ceritain tentang ini. Kalian sabar-sabar ya. 18 Desember. Nah, kenapa nggak jualan di sini aja sih? Yang jangka pendek jualan di sini. Tapi yang jangka menengah kita masih nge-hold ya. Kita hold, kita lihat ada pembalikan arah nggak di? Wah, ternyata ada pembalikan arah. 18 Desember kita jual, masih cuannya tidak terlalu banyak. Coba diperhatikan di sini. Sebelumnya ya, ini ada jual untuk jangka pendek di 12 Desember. 12 Desembernya di sini ya, benar. 12 Desember di sini. Kita profit taking di sini. Oke, saya lanjutkan sampai kondisi sekarang bagaimana. Setelah itu kita ada tektok trading saham Pani beberapa kali. Saya tidak perlu bahas karena kalau saya bahas nanti terlalu panjang, nanti dianggap pamer cuan terus. Karena kebetulan di sini cuan semua gitu loh. Ada sih cut loss sekali ya. Ini ada cut loss sekali ya, 2%. Pada tanggal 6 Agustus tuh abis kemarin di HSG crash 1 hari. Nah, tuh coba saya tarik lagi ke sini. Nah, ini sempat tanggal 6 pas dia mantul dikit di sideways-nya kita review sell. Terus kita buyback pada tanggal 21 Agustus. Kalau kalian lihat kenapa kita review buy di 21 Agustus yang di tok-tok yang di YT, lihat ke Igoy karena tidak lihat chart kamu bingung saya ngomong apa. Oke ya. Perhatikan di sini.
Perhatikan di sini di IGO ya, di sini ini di 21 Agustus dia naik dengan volume transaksi sangat tinggi sekali, dan kita ngelihat wah ini ada potensi nih, ini bakalan digoreng sereng. Sorry keceplosan, aduh salah, mau direbus ya, mau direbus. Maksudnya mau gerak gitu loh. Aduh Ellen nggak boleh ngomong kayak gitu Ellen, mohon maaf ya. Mohon maaf ya Ebiten ya. Nah, kita masuk di sini nih ya. Jadi kita masuk dengan posisi liquidity-nya udah agak tinggi. Nah, terus kemudian beberapa hari dia nggak naik kemana-mana. Nah, buat teman-teman yang masih pemula mungkin kalian bingung gitu loh. Tapi buat teman-teman yang udah pengalaman di sini, kalian bakalan ngerti bahwa sebenarnya ini tuh adalah normal sideways aja ya. Ini normal sideways, hari ini breakout. Sebenarnya tanda-tandanya tuh udah kelihatan dari tanggal 21 Agustus. Pertanyaannya, Pani masih bisa naik nggak? Kalau patternnya kayak gini gengs, ini sebenarnya aku kalau boleh jujur trennya dia itu tren naik. Cuman kamu nggak boleh beli kalau kamu tidak tahu stop loss, kamu tidak tahu analisis, kamu belum belajar di M-Trade Academy, tidak boleh ikutan. Kalau sampai ternyata dia turun kita profit taking, lu baru masuk, mohon maaf. Aku udah kasih tahu kalau sekedar ngikut live doang, jangan beli ya. Oke, aku mau bersihin beberapa gambar di atas ini. Dan aku mau kasih lihat Pani ini tertinggi sepanjang masa. Yuk, loading. Dia tertinggi sepanjang masa, dan yang menarik dia breakout dari bekas sideways panjangnya. Biasanya ya, tapi tidak selalu. Ingat, biasanya sih saham yang patternnya seperti ini tuh strong breakout, dimana the sky is the only limit. Wih, langsung kejang-kejang semua. Aku kasih tahu teman-teman, dimana kata biasanya tuh artinya tidak selalu. Be very careful di sini. Jangan ikut-ikutan kalau kamu tidak siap dengan risikonya. Karena kalau sampai dia turun, ini bantingannya bakalan kencang juga. Saham yang naiknya kayak gini kencang, bantingannya juga bakalan kencang. Jadi dalam beberapa hari ke depan, Pani, ya aku ngomongnya jangan beberapa hari deh, dalam beberapa 1-2 minggu ke depan, Pani ini meskipun dia ada sideways-nya kayak gini, ini trennya masih akan naik. So, disclaimer buat kalian yang baru ngikut ini, disclaimer, jangan langsung masuk, belajar dulu. Jangan langsung masuk, belajar dulu. Ya, yang di M-Trade kita udah masuk dari tanggal 21 kemarin tanpa bisikan BD. Aku kalau dibisikin malah tak balik, aku nggak mau. Suruh beli, aku jual. Suruh jual, aku beli. Lah karena apa? Tujuannya mereka membisik-bisik, bukan Pani, maksudnya siapapun membisik-bisik dari BD-BD bisik-bisik. Tujuannya mau buang barang biar saya cuci piring, nggak mau dong. Ya oke ya. Oke, terus Miss Bang terus tiap hari loh. Enggak, ini aku bahas Pani bukan Bang. Oke, mari kita alert Pani, catat. Pani udah naik. Nanti aja kamu ikut M-Trade aja, kita kasih tahu yang di stage 1 apa, oke? Visi wes, ora, udah. Mari kita lihat sekarang ASRI. Disclaimer gengs, aku share di live kayak gini nih sifatnya education semuanya, dan aku mau kalian belajar. Jangan yang baru masuk pertama langsung beli, meskipun ini cuannya menggemaskan ya, cuannya menggemaskan. Oke, mari kita lihat APLN ya. Kalian kan siap Pani, enggak suruh beli, bukan suruh beli. M-Trade udah hold, udah cuan, jadi tinggal siap-siap mau profit taking. Jangan sampai kau masuk kita jualan. Nah, jadi ini 14-15%, perhatikan nih, kita udah cuan segini nih. M-Trade bisa rugi juga loh. Nih aku kasih lihat ya, kita bisa cut loss juga. Wih, kebetulan belakangan hijau semua. Tapi aku mau kasih lihat kalau pas lagi merah ya merah. Ini profit taking berapa? 14%, 11%, dan syalala, banyaklah berapa belas persen. Puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Tapi ketika kita lagi ada cut loss, kita cut loss juga loh. Kalau pas lagi musim cut loss, kita cut loss juga loh. Ini banyak loh, jujur ya. BNGA, BBTN, Elsa. Nah ini kita sempat beberapa waktu yang lalu kita cut loss beberapa saham. Hasil profit taking di sini lumayan banyak. Ya terus, ya anyway, aku mau ngomong apa adanya aja. Sekarang aku mau bahas APLN. Wih, ASRI, Alam Sutra, kebetulan yang aku bahas di sini, ini kita udah review di M-Trade beberapa hari kemarin. Dan kalau kalian jeli ngikutin live aku, ini juga sempat aku bahas kemarin atau 2 hari yang lalu ya. Nah, yang menarik, laba bersih ASRI ini turun
disebabkan oleh total beban usaha yang membengkak 45%. Laba bersih ASRI ini turun 88,6%. Jadi 19 miliar secara tahunan. Current PBV-nya di angka 0,33 kali, murah sih, tapi for me personally I will choose BSDE gitu ya. Kalau sama-sama murah segitu, it's not about the company itself, tapi lebih ke likuiditas perusahaannya ya. Jadi secara perusahaan juga aku ngelihat BSDE juga lebih strong sebenarnya gitu ya. Terus kemudian saat ini ASRI secara valuation diskonnya cuma 5,7%, dimana kira-kira dia tuh ya rata-ratanya valuasinya ya di 0,35 kali. Jadi kalau kalian bilang valuasi di bawah 1 PBV-nya tuh murah, sebenarnya kita ngelihat historicalnya ya selamanya itu si ASRI itu rata-ratanya sekitaran 0,35. Jadi nggak bisa juga dibilang murah secara historical. Yang di Tok-Tok yang di YT ke Igo yuk biar bisa melihat chartnya. Nah, surprisingly ASRI ini secara teknikal malah naik. Kemudian aku mau bahas juga APLN. Selain dari pendapatan yang tumbuh tipis, perbaikan kerugian APLN ini, APLN itu ada perbaikan kerugian ya. Jadi ruginya tuh dari 103 miliar jadi 28 miliar, valuasinya juga sama di bawah 1 di angka 0,26 kali di bawah rata-ratanya yang ini terdiskon 23% dari rata-rata. Jadi sebenarnya lebih murah dari ASRI itu sendiri kalau dibandingkan secara historical. Nah, APLN ini kerugiannya sedikit membaik ya, bukan sedikit sih, lumayan sih, dari 103 miliar jadi rugi 28 miliar. Ini karena terpangkas dari beban pokok pendapatan, beban umum, administrasi, dan beban bunganya gitu. Terus BEST ini dia turun ya karena penjualan tanah sebagai kontributor terbesarnya dia itu menyusut signifikan sebanyak 54,4% secara tahunan gitu. Oke ya, jadi BEST masih laba tapi labanya turun 91,5%, valuationnya diskon 15,2%, tapi kita tidak hanya melihat valuasi doang. Yuk cus kita lihat chartnya bagaimana. Disclaimer geng, sekali lagi ini bukan satu trading recommendation, aku cuma ngajarin kalian ngelihat chart gimana, bagaimana menilai perusahaan secara fundamental, meskipun yang di live ini masih sangat ringan atau sangat light, dan kita akan bimbing kamu di Mvest untuk belajar investingnya dan untuk trading di trading academy kita. Untuk startnya, untuk previewnya, ngerti dulu awalnya trading tuh gimana, ada webinar gratis dan gratisnya terbatas di tanggal 7 September jam 10 pagi. Daftarnya di emtrade.id_LIVE, emtrade.id_LIVE. Langsung aja kita bahas ASRI yang di Tok-Tok yang di YT, langsung ke Igoy ya. Jadi ASRI hampir nyari salah ngomong, ASRI International, aduh. ASRI Alam Sutera Realty Tbk hari ini gaspol kenceng. Ingat, jangan FOMO, yang belum punya ASRI makanya ikut Mtrade. Mtrade tidak menjanjikan keuntungan, bisa rugi juga, tapi kamu bisa dapat ilmunya lebih mantap. Oke ya, lebih mantap. Mau cuan juga bisa lebih mantap. Oke ya, mau ruginya diminimalisir gitu. Oke, mari kita lihat kenapa kita masuk di tanggal 20 Agustus kemarin. Ada apa di tanggal 20 Agustus? Sementara itu APLN ketika kita masuk di tanggal yang kurang lebih sama, itu justru malah sideways aja. Kita bandingin ASRI dan APLN yuk. Nah, ASRI ini sama seperti PANI tadi kita lihat, wah ini nih ada sideways di bawah lumayan panjang, dan juga ini mulai muntup naik. Sebenarnya dia belum breakout kencang. Kalau kamu ingat tadi pas aku bahas PANI di awal, yang di Tok-Tok yang di YT, boleh ke Igoy untuk melihat chartnya. PANI di tahun 2023 pas aku buletin masuk di sini, coba diperhatiin. Perhatiin, aku nyalain komennya, perhatikan baik-baik semua mata ke chartnya ya. Ini di sini kita masuk PANI 1 Agustus 2023, kemudian sekarang kita masuk ASRI Alam Sutera Realty. Kok ASRI? Alam Sutera Realty. Perhatikan, kita masuk Alam Sutera Realty. Aku zoom out chart ya di sini. Kira-kira mirip nggak? Kurang lebih sama lah ya, kurang lebih mirip, ada sideways-nya di sini. Oke, questionnya matiin dong, siap. Matiin ya. Kurang lebih sama lah ya, mirip ya. Nah, pertanyaannya, apakah ASRI ini bakalan bisa rally seperti PANI?
Apakah Asri ini bisa rally seperti Pani? Jangan berharap ya gengs ya. Dua perusahaan yang berbeda, mungkin MM-nya juga berbeda juga. Seandainya ada, belum tentu ada, nggak boleh sujon. Pani juga belum tentu ada. Kalaupun ada pun juga nggak apa-apa sih. MM itu berjasa juga buat retail. Gak ada MM, gak ada liquidity. MM apaan sih? Market management, bahasa kerennya, bahasa agak ininya to the point-nya tuh market maker. Kalau bahasa casualnya BD. Oke, mari kita lihat di sini. Asri belum tentulah dia sampai jadi bisa kayak si Pani, but who knows? We never know. Jadi yang nanya, bisa nggak sih kita nebak saham mana yang bisa naik sampai cepehun atau sampai 100%? Gak ada yang tahu, say. Gak ada yang tahu ya. Kalau tahu ya semua orang bakalan masuk ke situ, malah BD-nya gak bisa gerak gitu. Tergantung apa sih sebenarnya satu saham tuh bisa naik tinggi atau enggak, si MM itu bisa naik sampai tinggi atau enggak, tergantung duitnya. Tergantung mereka punya duit seberapa banyak. Loh kok gitu sih? Ya iya dong. Waduh, Ellen sih nggak tahu lah ya sampai sedalam apa, tapi kurang lebih logikanya sih sebenarnya kayak itu. Ya jadi aku juga nggak ngomong si Asri atau Pani ini ada BD-nya atau ada MM-nya, nggak. Probably just normal investor mau beli kayak gitu, ada yang menarik di situ. Kita sebagai retail gak usah mikirin itu, gak usah pusing itu. Pokoknya likuiditas meningkat, ada likuiditas itu kesempatan buat kita masuk. Oke? Disclaimer buat kalian, Asri kita udah di tanggal 20 Agustus, jadi kita udah ngehold cuan sekitaran 20%. Nah, jadi buat kalian yang belum masuk, saya sarankan tolong jangan dikejar. Jangan dikejar, tunggu retracement atau tunggu turun. Biasanya kalau dia naik kencang seperti ini akan berpotensi membentuk pattern seperti bentuk bendera. Seperti bentuk bendera tuh contohnya seperti adikarya kayak gini. Dia ada retrace, dia akan sideways dulu, jadi ada potensi bentuknya Asri tuh jadi kayak gini. Nah, jadi aku mau nanya dulu sampai di sini kalian paham enggak? Ara sampai kilo lo dengar suara aku sampai kaget-kaget, bubuk jadi bangun ya. Iya, ini jadi kaget loh ya. Mama bawel ya, mama suaranya kenceng ya. Jangan nambah dulu say. Ya, Asrinya udah tinggi. Oke, paham ya? Stres Sarah denger suara mama. Nih lihat kamera. Oke, mari kita lihat saham apa ya tadi mau bahas. Asri, APLN udah belum sih? APLN belum ya? Mari kita lihat saham APLN. Ngok-ngok. Ara, turn off comment. Kita lihat saham APLN. Ara lihat saham APLN ya. Oke, mari kita lihat APLN. Anak aja nggak diginiin, gugupnya diginiin. Oke, kita lihat APLN. APLN ini kita review buy, M-Trade review buy pada tanggal 13 Agustus. Ya kalau si Asri itu 20 Agustus, si APLN itu 13 Agustus, ini earlier daripada Asri. Ya, jadi 13 Agustus ini dia breakout sama dari sideways-nya. Bedanya kalau APLN di sini bukan membentuk pattern sideways yang datar banget. Dia bentuk sideways-nya tuh dia sebenarnya ini V-shape recovery. Mungkin ada yang menyebut ini pattern cup with handle, tapi sebenarnya ini bukan cup with handle. Kalau cup with handle itu munculnya di atas, kalau ini munculnya di bawah. Apa artinya muncul di bawah? Muncul di bawah itu muncul di bawah setelah downtrend panjang. Yang di tok-tok yang di YT langsung aja ke Igoy. Langsung aja ke Igoy ya, biar bisa melihat chartnya. Oke, nah jadi di sini apa yang sebaiknya kita lakukan dengan APLN ini? Buat kalian yang udah punya just hold aja, yang belum punya sebaiknya nunggu retracement, nunggu turun sampai sekitaran kemungkinan balik ke level 116-an lagi. M-Trade udah ada APLN nggak sih? M-Trade udah ada APLN, jangka pendeknya kita udah profit taking, jangka menengahnya kita masih hold 7-12%. Kalau kalian tanya Ellen suka yang mana, jangka pendek atau jangka menengah? Ellen suka yang jangka menengah. Ya kenapa? Karena tradingnya lebih santai. Aku kasih bocoran sedikit, mau nggak ya saham? Aku kasih bocoran saham yang di stage 1. Tapi sebenarnya agak berbahaya kalau aku kasih bocorannya tuh di Igoy, karena yang di Igoy itu Igoy, maksud aku di live ya, Igoy, Tok-Tok, dan JT. Berbahayanya tuh gini, karena kalian akan mengambil kayak
nganggep saham itu kepastian. Kalau aku udah ngomongin saham itu tuh dianggap kayak ini tuh pasti naik gitu loh, padahal ya belum tentu gitu. Ini ngapain sih kamu? Aduh, turun ya. Aduh. Oke, yaitu APLN, intinya APLN dan ASRI yang kalau kamu udah punya hold aja, yang belum punya just wait and see. Wait and see, tunggu retracement. Karena jadi coach. Oke, nanti kalau Mtrade IPO, kode sahamnya ARAA, berat ya miss, 12 kg dia. Oke, BEST, mari kita lihat best. Mtrade ada best nggak ya? Ara makan protein lebih banyak daripada saya. Dia makan daging sehari 3 kali. Dia makan daging semua. Yuk mari kita lihat. Hai Sinonlai, langsung aja ke Igoy untuk bisa melihat chartnya. Oke, yang udah punya APLN ASRI gak perlu lah kalian beli BEST, ini best ya. Biasanya 3 ini geraknya lumayan barengan. Saham properti yang kecil-kecil, saham properti yang menurut aku sih ini ya size-nya kecil lah ya gitu, yang agak laggard tuh artinya biasanya kalau BSDE SMRA Citra Pewon udah jalan, biasanya yang ini nyusul. Jadi yang ini tuh apa sih? ASRI, APLN, best, terus SIA itu bisa nyusul gitu. Nah perhatikan di sini nih bestnya baru breakout dengan volume transaksi lumayan tinggi juga, so it's karena spekulatif buy buat yang belum dapat di level 120-an kalau dikasih diskon ya. Jadi ini baru awal dari stage 2-nya dia. Nah ini udah kasih bocoran sedikit, tapi resikonya lumayan gede ya gengs ya. Saham-saham seperti ini kalian mesti siap cut loss. Kalau nggak siap cut loss ya agak-agak berisiko. Oke, aku mau bahas saham yang ini deh, Saratoga. Siapa punya Saratoga? Buat teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy, apa aja mis saham tahap 1. Bentar. Minum dulu. Saya punya Saratoga, tulis Saratoga, SRTG yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy. Nah, Bara. Ini cuma minum, Bara. Sardi Java, yes. Aku bahas habis ini Java. Grok gitu, denger nggak? Oke deh. Udah jualan tadi, nggak apa-apa, jangan pendek jualan, oke kok, bener kok. Kalau kita lihat Java, Saratoga tuh kita sempat ada trading beberapa kali. Mari kita lihat Saratoga. Jangka menengah hold 5 jam yang lalu kita ada profit taking 5-9% buat yang jangka pendeknya. Ini pernah cut loss beberapa kali. Saratoga profit taking juga ada. Jadi realistis aja lah ya. Jangan yang cuan terus yang dikasih lihat. Oke, intinya jangka pendek kalau tadi kalian udah profit taking, that's totally normal, that's okay. Dan memang udah harusnya begitu, karena jangka pendek tuh kita ngelihat candle di daily gitu loh ya. Sebenarnya di Mtrade kita ajarin lebih details dan juga di workshop Super Trader. Kalau yang udah ikut Mtrade Academy sebenarnya nggak harus ikut workshop Super Trader ya, kecuali mau mendalami. Kita ajarin secara intraday juga, ngelihat pembalikan arah secara intraday. Oke. Mari kita lihat Saratoga, kita lihat secara stage-nya bagaimana. Saratoga ini sudah, sebentar, aku lihat stage gedenya ya. Udah keluar dari downtrend. Oke ya, ini udah keluar dari downtrendnya.
Udah keluar dari stage satunya belum sih? Stage satu kecil sih udah sih. Jadi dia di awal uptrend di sini. Cuman masih ada resisten cukup kuat sekitaran level 1940 yang susah dijebol ke atas. Ya intinya dia dalam perjalanan menuju uptrend. Hold aja yang punya ini, dan disclaimer buat kalian yang belum punya ini, wait and see sekitaran level 1800-an. Oke, terus aku mau cek Java ya. Jadi sebelum aku bahas Java, aku mau bahas dulu tentang harga ayam dok bagus dan harga jagung. Bentar, aku cek dulu data harga jagung. JAGUNG, jagung. Harga jagungnya turun. Ya, jadi per hari ini harga jagung itu turun signifikan. Yang di Tok yang di YT boleh ke Igoy untuk lihat chartnya. Turun signifikan sekitaran 6,65% ya, jadi 360,78 per bushel, dan penurunan ini mencapai level terendahnya selama 4 minggu terakhir yang disebabkan oleh produksi yang kuat sehingga pasokannya melimpah, ditambah juga dengan permintaan dari China itu agak-agak lesu. Terus dampaknya adalah penurunan harga jagung ini bisa jadi katalis positif buat emiten poultry seperti Java, Cepin, Main, karena biaya pakan bisa lebih murah dan HPP perusahaan tuh juga bisa berpotensi terpangkas. Jadi aku mau bahas Java. Oke, mari kita lihat Java. Masih ingat dong Java? Ini salah satu penyumbang cuan yang lumayan gede buat M-Trade, dan dia juga penyumbang cuan di portfolio anakku. Dan sejak jualan Java, anakku sibuk sekolah, belum sempat lagi ya. Belum sempat lagi sempat lagi ngelihat saham ya. Jadi realistis aja Bapak Ibu, nggak usah terlalu terburu-buru, oke? Terus Java ini kita udah profit taking pada 29 Juli kemarin. Aku lingkarin dulu biar kalian paham cara belajarnya gimana. 19 Juli di sini, terus di sini profit takingnya 29 Juli di sini. Nah, perhatikan kapan kita beli, kapan kita profit taking. Kita belinya di sini pas belok ke atas, nih turun nih belok ke atas. Kita jualnya bukan jual di pucuk, tapi jual pas dia belok ke bawah. Nah, jualnya di sini, paham ya? Itu ilmu dasarnya sebenarnya. Nah, jadi selengkapnya dibahas di Trading Academy M-Trade. Terus kemudian hari ini dia breakout dari sideways yang kita sudah tunggu-tunggu selama sekian lama, sejak Juli 2024 kemarin ya. Kita tunggu. Wih, kita watch terus behind the scene, di belakang keramaian, di belakang banyak noise. Kita watch terus dan akhirnya dia breakout, baru deh kita buy di sini ya. Jadi kita buy ulang. Nah, ini yang membedakan traders dengan investors. Traders cuan 20%, investors probably cuan sekitaran 40% dari bawah sini. Waktu itu ada yang bilang di Invest cuan Java 40%, Java itu dulu ada di review buy kita, tapi sekarang udah jadi review hold aja. Dan perhatikan di sini review hold, kenapa? Karena udah naik lumayan banyak ya. Jadi di Invest itu sahamnya gantinya beberapa bulan sekali baru ganti sebenarnya. Di Invest cuannya up to 60%, di M-Trade cuannya 20%, tapi begitu keluar bisa entry lagi ya. Kalau yang di Invest ya cuannya banyak, tapi mesti diperhatikan bahwa di sini ini teman-teman yang di Invest galau-galau juga nih, hold nggak ya nih naik, jual nggak ya, ternyata turun lagi. Ada juga yang beli di atas ini, kan valuasinya waktu itu masih murah ya, di 1200-an. Terus habis itu turun, ya kan? Turun. Jual nggak ya? Ternyata, aduh, kita bilang hold, nggak apa-apa, nih hold ya. Justru malah yang investing waktunya buy. Nah, itu loh, investing tuh puyengnya kayak gitu. Nah, kalau trader ada pusingnya juga sih, sama-sama aja gitu loh ya. Trader tuh pusingnya apa? Hilang barang. Ada yang trader yang jualan di sini, tapi ternyata naik tinggi ya. Jadi kesimpulannya Java hari ini tuh baru breakout lagi, intinya gitu aja gengs. Terus baru breakout lagi, breakoutnya jadi ini bakalan kemana dong? Terdekat dalam jangka pendek tergantung time frame trading kamu.
Beli saham tuh ada time frame-nya, beda time frame, beda strategi. Bisa ke 1700 dalam jangka pendek, ya, 1700 ini resistance jangka pendek, bahkan ke 1785. Tapi kalau untuk investing kita tidak membatasi, kita tidak pakai target. Kalau untuk investing kita akan melihat valuation. Jangka menengah bisa sampai ke berapa, Java, dan jangka menengah itu berapa lama? Yuk kita lihat yuk. Ini disclaimer teman-teman semuanya, apa yang aku katakan ini sifatnya probability. Bisa naik sampai ke berapa nih? 2250 di akhir tahun, bisa nggak sih? Ya kemungkinan 50-50 bisa. Sekali lagi, prinsip tradingnya M-Trade dan Super Trader kita tidak menebak-nebak, tapi kita membaca seperti ngebaca peta. Belok atas kita beli, belok ke bawah kita review sell. Terus aku mau update juga saham Harum, tapi sebelumnya aku mau update ada info penting malam hari ini. Yang kemarin aku bilang ada data ekonomi yaitu CCI. Tau gak sih CCI itu apa? Consumer Confidence Index yang di YT yang di tok-tok boleh ke Igoy. Ronaldo muncul dia, Ronaldo 200. Kemana aja kamu? Begitu ngomong Java muncul dia sentimen sama saham Polri, Java. Balik gara-gara Ronaldo nih. Oke. Keluar data baru ya, ini data yang sangat penting sebenarnya. CCI, Consumer Confidence Index, ini menunjukkan tingkat inflasi di konsumen secara langsung, di masyarakat secara langsung, di mana mereka merasakan inflasi, kenaikan harga barang, pengangguran dan sebagainya. Oke ya. Terus kemudian angkanya bagaimana? Ekspektasi analis itu di angka sekitaran forecast 99,7 dan di angka 100,7 ya. Ada juga yang proyeksi di angka 100,5 sampai 100,9. Intinya indeks kepercayaan konsumen atau IKK atau CCI Amerika ini lebih tinggi di atas dari proyeksi analis. Dan angkanya sekarang di 103,3. Yang analis prediksi agak-agak turun dari 101,9 jadi di bawah itu, ternyata malah naik jadi 103,3. Dan sebenarnya ini tuh bagus atau enggak sih? Wah, kalau ngelihat Consumer Confidence Index, kalau consumer makin percaya diri, bagus dong gitu. Tunggu dulu. Sekarang konteksnya bagaimana? Kita lagi mengharapkan ekonomi Amerika itu melambat. Jadi kalau melambat, kalau ada berita resesi malah bagus. Kenapa? Karena itu akan membuat The Fed menurunkan suku bunga. Waduh, tapi ini CCI-nya naik, inflasinya jadi naik, The Fed nanti nggak jadi turunin suku bunga dong. Gimana dong? Masih banyak faktor yang lainnya untuk melihat inflasi. Dan saat ini inflasinya udah cukup rendah. Jadi core inflation Amerika kemarin juga udah turun cukup rendah. Jerome Powell bilang kita jangan terlalu lama nunggu inflasinya turun sampai dalam banget. Kalau sampai inflasinya turun dalam banget, baru suku bunganya diturunin. Wah, ini bakalan bisa hard landing, bukan soft landing. Kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir dengan CCI yang naik ini, karena mungkin dianggap inflasinya naik. Intinya potensi untuk The Fed menurunkan suku bunga di 18 September masih cukup besar di sini ya. Dan bukan cukup besar, masih sangat besar karena 2 kali The Fed mengatakan itu. Banyak hal yang kita mau update termasuk BTN Syariah, TLKM dan juga banyak saham yang lainnya. Terus Harum ada potensi untuk mau buyback ya. Yang tadi ada yang bilang, oh aku udah masuk MDKA duluan nih beberapa hari sebelumnya. Cakep, pinter ya, pakai ilmu dari M-Trade, dari Super Trader, bisa masuk dulu beberapa hari sebelumnya. Oke. Yang nggak punya nggak apa-apa, nggak usah semua saham harus dibeli. Dan ini Harum dari sektor komoditas baik batu bara maupun dari sektor komoditas nikel ya, dia juga ada metals. Di breakout di tanggal 12 Agustus dan sekarang lagi menguji resistance 1440, just hold aja buat yang belum punya. Wait and see ya, yang udah punya hold aja. Jadi saham-saham apa sih yang masih potensial? Aku kasih bocoran sedikit yang masih di stage 1. Tapi kalian harus belajar dan tidak boleh sembarangan.
masuk ya. Mitra di perkasa masih di stage 1, artinya kalau di stage 1 tuh menabur benih, cuman masih lama loh, masih pergerakannya tuh kamu masih harus nunggu sideways-nya. SNDR juga masih di stage 1, tapi kalau saham-saham yang masih di stage 1 tuh kamu masih harus nunggu lama. Ini jadi bonus buat kalian yang nonton sampai akhir dan tidak untuk suruh kalian beli. Intinya kamu harus belajar dulu ya. Investasikan uangmu untuk belajar ilmu. Jadi aku ngebaca bukunya Warren Buffett, meskipun Warren Buffett ini adalah seorang investor, dia bukan seorang trader. Piramidanya kita investing lebih banyak dan trading di atas ya, pastinya porsinya lebih sedikit tergantung dengan ilmu juga. Intinya mau investing mau trading, yang paling penting yang kamu harus perhatikan adalah self reliance, prinsip dari Ralph Waldo Emerson yang menjadi DNA dari guru value investing Benjamin Graham dan juga papanya Warren Buffett, Howard Homan Buffett, dan juga Warren Buffett itu sendiri. Self reliance artinya kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Belajar dari MFast, belajar dari M-Trade, belajar dari live saya, tapi fokusnya bukan mencari recommendation, fokusnya adalah asah terus keyakinanmu, asah terus ilmu kamu. Karena tantangan terbesar di dalam trading dan investasi, baik saham, kripto maupun apapun ya, investasi apapun, adalah ketika kamu lagi diuji, strategimu lagi diuji, ketika lagi rugi. Ketika lagi rugi, kamu akan bingung ini strategi benar atau enggak, efektif atau efisien atau enggak. Kalau kamu benar-benar mempelajari, kalau kamu benar-benar memahami, kamu nggak akan tiap hari nanya, ini masih boleh hold atau enggak ya? Ini masih boleh beli atau enggak ya? Ini turun kira-kira gimana ya? Boleh di awal-awal nanya kayak gitu. Jadi murid MFast di awal-awal nanya kayak gitu. Tapi harapan saya ketika udah beberapa bulan bergabung dengan MFast, ya materinya ya diperhatikan lah, materinya dilihat, e-course kita tuh ditonton dengan baik. Sehingga pertanyaannya nanti bisa berubah menjadi pertanyaan yang lebih strategis. Self-reliance itu krusial banget buat trader dan investor. Jadi kamu mesti punya intuisi dari diri sendiri meskipun dapat ilmunya dari orang lain. Kata Warren Buffett, investor yang tidak punya self-reliance, they will suffer. Kira-kira kayak gitu. Jadi aku senang banget buat kalian yang rajin nonton live aku setiap hari. Ya, jadi aku percaya kalian semakin hari akan semakin percaya diri. Confusion adalah tantangan terbesar trader dan investor saham. Conviction adalah obatnya. Confusion adalah musuh terbesar trader dan investor saham. Tantangan terbesar buat trader dan investor saham, conviction adalah obatnya. Caranya bagaimana? Dengan belajar. Udah gitu aja, selamat malam dan salam profit. See you tomorrow di morning briefing and trade. Dan Sabtu tanggal 7 September jam 10 pagi belajar di M-Trade Start. Daftarnya di emtrade.id /live emtrade.id/live. Oke, bye. Yang question gak dilihat, oh ya maafkan, saking banyaknya pertanyaan. Bye.